Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Pagi ini senang banget rasanya, diberi kesempatan yang luar biasa. Kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari, bertanda Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kembali agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang Allah sedang ridho dengan kita. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa ya. Dan juga luar biasanya pada kesempatan ini ya, hari ini kita ditemani oleh seorang dokter yang luar biasa, yang sangat menginspirasi kita ya, yang luar biasa. Kita sapa dulu ya sahabat-sahabat ibu hebat di luar sana, ibu hebat di luar sana. Apa kabar Dokter Karissa? Ya, alhamdulillah khair, Kak Afni. Masya Allah, senang ya bertemu kita walaupun dengan tatap layar ya, Dok. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah dokter sehat selalu dan siap menginspirasi ya ibu hebat dengan seringnya dengan ilmu-ilmu Islamnya bersama saya Kapten Arni dan Dokter Karissa. Saya Dr. Gigi Karissa Grani. Like dan subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu hebat yang luar biasa, istilah hijrah semakin akrab ya di telinga kita. Sudah dari semenjak beberapa tahun ke belakang, ramai itu diberitakan beberapa public figure yang memutuskan resign dari dunia entertainment gitu ya, dan ada yang benar-benar memutuskan secara totalitas, ada pula yang masih eksis tetapi merubah konten yang dibawakan lebih agamis. Apakah motivasi mereka itu memutuskan untuk berhijrah? Nah, karena banyak muslim ya yang menggunakan kata hijrah untuk menyebut kondisi mereka yang meninggalkan tempat, keadaan, pekerjaan, atau sifat yang buruk menuju perubahan yang lebih sesuai dengan arahan Al-Quran dan hadis. Dan juga karena berharap pada pastinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu, apa sebetulnya sih makna hijrah itu sendiri dan apa yang harus dilakukan setelahnya? Kemudian, bagaimana supaya ternyata hijrah itu tidak mudah ya, tapi lagi-lagi itu pasti banyak tantangannya nih, banyak rintangannya. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa sabar dalam menghadapi ujian-ujian di dalam hijrah kita. Nah, kita apa yang nggak berlama-lama, ibu-ibu hebat dan pemirsa YouTube Tuntas Ibu Hebat, untuk kita mendengarkan langsung nih sharing dari dokter kita yang luar biasa, yaitu Dokter Karissa gitu ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita pahami juga bahwa beliau ini ternyata baru masuk gitu ya, baru menjadi seorang mu'alaf, namun ternyata luar biasa sampai hari ini itu rasanya malu nih diri ini nih ya, masih sudah terlahir dari orang tua Islam gitu ya, tapi ternyata kita ini belum bisa menginspirasi banyak umat ya di luar sana. Nah, untuk itu kita dengar ini gitu ya dari Dokter Karissa. Masya Allah, sebenarnya boleh nggak nih Dok diceritakan atau disampaikan kepada kami apa sih yang membuat dokter memilih Islam? Silakan Dok. Ya,
Terima kasih, Cap. Ya, alhamdulillah. Mungkin saya menyapa dulu juga ya, Cap. Silakan dok. Yang lagi nonton YouTube Komunitas Ibu Hebat, Masya Allah. Kalau alhamdulillah kalau pagi ini kita bisa dipertemukan ya, majelis ilmu virtual. Insya Allah. Ya, jadi kalau bisa dikatakan tadi kalau Kapten bicara makna hijrah gitu ya, mungkin buat saya terkhususnya itu lebih ke Quran Surat Al-Baqarah yang 257 kayak. Jadi Masya Allah. katakan bahwa Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan ya, saya dari kegelapan kekafiran, kebodohan dan sebagainya ya, itu kemaksiatan lah gitu ya, kepada cahaya iman, kepada cahaya ilmu gitu, kepada cahaya kebajikan lah gitu. Mungkin itu kalau dari makna hijrahnya ya Teh. Jadi waktu itu kenapa memilih Islam, saya juga nggak kepikiran deh kalau sampai di hari ini gitu ya, saya nggak pernah bermotivasi atau apa ya, sengaja gitu ya, memang nanti umur 36 mau memilih Islam gitu, nggak pernah kayak gitu. Belum pernah diplanningkan ya dok? Ya, kalau mungkin yang kenal saya dulu ya, dan keluarga yang pastinya yang terdekat lah, orang-orang terdekat saya itu dengan keberadaan saya yang dulu gitu ya, mereka yang tahu hari-harinya saya seperti apa, itu pasti nggak kebayang kalau hari ini saya seperti ini gitu. Nah, jangan gitu ya, saya aja waktu hidayah itu datang tuh sampai ini kayak nampar-nampar muka gitu. Ini saya lagi kenapa ini? Masya Allah. saking ini saya kenapa nggak tahu, Cap. Jadi kayak mau dibendung tuh susah gitu ya Cap ya. Kalau bisa dibayangkan perasaannya saat itu gitu. Jadi kalau diingat awal Maret 2020 itu kan kita baru banget ya, walaupun COVID itu dari tahun 2019, tapi kan waktu di Indonesia khususnya di Jakarta itu mulai banyak kasusnya itu di bulan-bulan Maret itu ya. Lagi trendingnya di awal Maret ya dok. Trending. Betul. Nah itu lagi istilahnya kayak orang beralih gitu ya, dari yang nggak pakai masker terus jadi harus kemana-mana pakai masker gitu kan, nggak boleh jabat tangan dulu gitu, terus bahkan kalau nggak salah sempet tuh yang naik ojek itu harus, atau satu motor tuh harus sekeluarga gitu kan, udah sama itu. Saya mikir juga, kok kayak orang Islam ya, yang saya ketemu muslimah yang pakai niqab kan ya, dulu tuh kalau ngeliat kayak sebelah mata gitu, Cap, sejujurnya tuh kayak kurang respect gitu ya, apa sih gitu banget sih gitu misalnya gitu. orang nggak mau salaman itu di kantor gitu ya, misalnya ketemu waktu halal bihalal nggak mau salaman, itu saya suka, ih lebay banget sih, emang naksir salaman doang gitu. Kayak gitu seperti gitu. Tapi nggak tahu ya, itu memang hari yang istimewa ya yang Allah kasih gitu. Kok hari itu justru saya seperti terpesona justru ya, kok ini kayak semua kayak ajaran Islam ya, nggak boleh pergi sama yang bukan mahram ya, bahkan gitu ya, deketan kan nempel gitu, nggak bisa ya, harus mahram gitu kan. Kemudian kok apa ya itu, pakai masker itu kayak orang pakai niqab gitu ya, terus harus jaga wudhu, harus rajin cuci tangan, terus habis itu apa nggak boleh jabat tangan dulu kan, kita sampai ada yang pakai siku, pakai apalah, di luar negeri ada yang pakai kaki kalau menyapa orang gitu ya, sampai gitu. Jadi berawal dari itu saya mulai tertarik tuh Cap untuk, tapi dari sisi karena latar belakang saya medis, saya mempelajari, ngelihat orang gerakan sholat bareng-bareng gitu ya, ih apa ya manfaat gerakan sholat itu gitu ya, kok kayak diulang-ulang kayak gitu ya, kayak kelihatannya kayak gitu. Terus, tapi Masya Allah ya, waktu saya pelajari itu dari berdiri sampai salam itu semua ada manfaat secara medisnya gitu. Belum ngomongin keutamaan, fadilah gitu, belum untuk ya. Jadi baru sampai situ, kemudian mempelajari juga wudhu gitu ya. Itu sampai saya ada penelitiannya itu Cap waktu saat itu, bahwa katanya virus COVID itu nggak langsung masuk sebenarnya ke dalam tubuh, tapi dia ada sekitar 4 jaman itu ada di rongga hidung kita. Terus saya sampai hitungin itu waktu sholatnya orang Islam setahu saya gitu ya, jam 5-an gitu ya misalnya, terus tapi kan jauh jaraknya ke jam
12. Jadi penelitian itu mengatakan, dokter itu ya mengatakan seharusnya orang muslim itu yang terakhir kena corona dengan menjaga sholatnya itu gitu ya. Kalau sholatnya menjaga wudhunya dengan benar gitu ya. Saya sampai itu, masa sih jam 5 sholat, saya rawanya kan zuhur lagi jam 12 ya, itu aja Iya. udah lebih dari 4 jam saya pikir gitu. Ternyata bener ya ada sholat duha gitu kan. Baru saya tahu. Terus habis itu 3 jam kemudian sholat asar, pas boleh asar ke maghrib, 3 jam lagi, iya bisa. Terus ke isya kan cuma sejam, saya pikir gitu, jarak isya ke subuh kan jauh banget. Masya Allah, ternyata kan di tengah-tengah ada mau tidur ya, terus ada disunahkan untuk sholat dulu, ada sholat tahajud, ada sholat witir gitu kan. Masya Allah, iya ya, nggak bisa dibantahkan gitu kayaknya tuh Cap waktu itu tuh ya. Jadi saya tuh sampai 2 minggu tuh rasa di persimpangan jalan gitu Cap. Jadi mau melakukan yang ibadah lama yang udah refleks banget lah, sekedar doa makan, sekedar mau tidur langsung refleks juga, mau berangkat kantor juga berdoa, itu nggak sama sekali saya lakukan gitu ya. Sampai ya orang yang gimana sih Cap yang biasa ibadah terus enggak sama sekali tuh jadi orang galau gitu, kayak nggak pede, kayak ketakutan gitu. Nanti kalau di kantor salah gimana, kalau di jalan ada apa-apa gimana, kayak gitu. Kayak sampai akhirnya saya memberanikan diri tuh ya, cerita sama seorang teman gitu kan, dan saran beliau, coba kamu datang ke mualaf center gitu. Beliau kan itu pun beliau pesanin gini, kalau misalnya ustazahnya nanti menjelekkan agama kamu sebelumnya, itu nggak usah lanjutin. Kalau misalnya nggak ngomongin tauhid, nggak usah lanjutin. Belum tahu itu tauhid apa, belum tahu, iya aja pokoknya saya masuk, saya janjian waktu itu, saya ingat sekali hari Minggu 15 Maret 2020 jam 9 itu 9 kurang 10 saya sudah tiba di situ di sekretariat Mualaf Center yang di Jakarta Barat. Kemudian beliau ustazahnya gini, aduh saya lupa lupa cancel janji ya appointment. Hari itu hari pertama mulai lockdown tuh. Ya udah, tapi nggak apa-apa, saya yang salah, saya yang lupa gitu kan. Saya masuk 5 menit kemudian ada lagi tuh di pagar yang tingtung gitu ya. Kita mau belajar ngaji biasanya gitu, sudah syahadat gitu. Terus habis itu di reschedule, itu mereka yang lain menyusul itu semua di reschedule, cuma hari itu saya yang akhirnya diterima gitu. Masya Allah ya, udah penentuan Allah lah gitu. Jadi hari itu kemudian ini perlu saya sampaikan juga ya, bahwa yang ustazahnya ini kebetulan adalah insinyur wanita pertama di Indonesia. Masya Allah. Pas saya cerita ini kebayang ya gimana beliau menyampaikan semua penjelasan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam itu dengan apa ya, di akal tuh masuk Cap. Terus iman itu juga iya gitu. Jadi jadi itu tuh kayak nggak terbantahkan gitu kan. Masya Allah, memuaskan akal ya dok. Betul, memuaskan akal, memuaskan iman juga gitu. Jadinya itu sepanjang dari jam 9 sampai menjelang azan zuhur tuh hampir 3 jam berarti kan ya Cap ya, itu nggak berasa, air mata tuh ngalir terus 3 jam gitu. Itu nggak ditanya tuh, di awal tuh nggak cuma ditanya kenapa tertarik belajar Islam, kenapa kesini, nggak nanya status, udah berkeluarga belum, udah punya anak belum, tuh nggak sama sekali gitu. Sampai terakhir udah di penghujung itu beliau bilang gitu ya, sekarang Dokter Karissa mau gimana? Ya udah Bunda, saya belajar dulu. Saya manggilnya masih Bunda gitu. Terus habis itu oh iya boleh, tapi mohon maaf ya, argonya belum jalan. Argo apa Bunda? Oh iya, pahalanya belum bisa dihitung, mengerjakan sholat, yang mengaji gitu belum dihitung. Loh, kenapa? Saya bilang, ya soalnya kan kamu belum syahadat. Oh gitu, memang syahadat isinya apa Bunda? Percaya Allah itu Esa. Iya, dari penjelasan Bunda tadi percaya Allah itu Esa. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya Bunda. Ya udah, itu isinya syahadat. Ya udah, saya syahadat. Saya ngomong gitu enggak langsung dok di situ. Langsung Masya Allah. Naik ke atas gitu ya. Saya langsung cerita juga kan, teman saya juga, saya mau syahadat lagi diambilin apa namanya, gamis sama kerudung ya, kan saya datang ke sana belum berpakaian nutup aurat ya. Terus habis itu yakin gitu kan, kayak gitu kan, mungkin khawatir juga teman saya kesalahan gitu ya. Jadi terus
Bunda bilang untuk sesuatu yang baik tuh harus disegerakan gitu. Kita nggak tahu umur dan sebagainya gitu. Saya suka bilang hari Jumat aja hari baik gitu ya. Dan hari Minggu juga hari baik kok gitu kan. Hari Ahad itu hari baik gitu kan. Semuanya kan apa ya, Allah ada di setiap hari. Nah terus akhirnya udah dibimbing syahadat itu dibimbing syahadat waktu azan. Jadi latarnya tuh azan zuhur itu, Masya Allah ya. Masya Allah, merinding dok. Mungkin seumur hidup saya ya itu mungkin anugerah terbesar yang Allah kasih ya. Bahkan kalau saya pikir dulu anak-anak saya itu anugerah terbesar ya, keluarga saya terbesar dalam hidup saya, mungkin yang lebih dari keluarga itu ya gitu ya. Masya Allah. Apa ya, saya dulu istilahnya itu tadi dari kegelapan, dari buta gitu ya, yang sebenarnya fakta itu semua jelas terpampang di hadapan kita, tapi kok ya saya nggak ngeh gitu ya, kok hari itu kayak selubung itu tuh kayak diangkat sama Allah gitu kan ya, kayak dibukakan gitu kan, itu sih yang saya sangat bersyukur gitu, dan syukuri sampai hari ini gitu, walaupun kadang mikirnya kok pas saya sudah 36, sudah menikah, sudah punya anak 3, kayak kok pendapat dari kemarin gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah masih kasih kesempatan gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa ya dok ya, Masya Allah, perjalanan itu dari berawal pandemik yang luar biasa gitu ya, dengan fakta-fakta yang terindah gitu ya dok. Terbayang gitu ya, yang awalnya belum bisa dikaitkan kemudian terpikir tuh kok bisa ya, dan bisa semudah itu dokter mengkaitkan, ternyata sampai menghitung itu tuh memang benar-benar berpikir gitu ya, dan kemudian akhirnya Masya Allah memutuskan gitu untuk mengambil Islam tanpa ada bantahan lagi gitu ya, luar biasa gitu, Masya Allah. Nah dok, yang lebih serunya lagi ini nih kan pastinya menjadi seorang mu'alaf itu nggak mudah ya dok. Nah kira-kira dok, apa sih tantangan yang dok hadapi saat memilih masuk Islam? Nah ini yang ini ya pastinya nih, karena tadi dengan cerita itu dan kemudian latar belakang keluarga juga mungkin yang belum sama-sama ya dok ya. Nah pastinya pasti nih ada tantangan-tantangan yang dihadapinya dok. Nah, boleh nih apa sih yang tantangannya dok? Jadi yang saya ingat itu ya, pastinya untuk melakukan saya sekolah itu zuhur, berarti waktu itu saya dibilang nanti sampai rumah harus mandi besar dan sudah dikenakan kewajiban sholat gitu ya, mulai asar nanti gitu kan. Nah itu saya itu pulang tuh masih beli mukena dulu, cuma satu, nggak kepikiran itu harus dicuci gitu kan, harus ganti gitu. Apalagi dengan kalau sholatnya sembunyi-sembunyi kan keringatnya itu jagung-jagung gitu ya, langsung lepek gitu. Sekali sholat aja langsung lepek itu kan. Nah itu tapi ya udah, saya pikir saya masih belajar ya, takutnya juga saya nggak benar-benar, saya tuh kayak bukan ada target saya nggak boleh bolong-bolong sholatnya gini-gini tuh nggak ada, tapi benar-benar kayak Allah aja yang kayak kasih taufik hidayah untuk saya selalu menjaga sholat itu. Mungkin bisa aja kan sebagai mualaf belum tahu cara sholat gitu, saya belum sempat diajarin itu cara apa namanya, cara sholat ngaji itu belum. Nah terus abis itu saya pulang dulu itu saya pakai YouTube itu, saya ingat banget YouTube tuh jadi kayak imamnya gitu. Itu juga milih YouTube tuh yang anak-anak supaya ceritanya kan pendek, ngomongnya pelan gitu. Masya Allah. Nah terus itu saya sengaja itu setiap azan kan lumayan tuh agak ada suara-suara gitu. Itu saya sebelum azan pun saya sudah wudhu itu. Jadi pas Masya Allah. harusnya nunggu azan dulu baru sholat. Kalau saya langsung pas sholat itu justru untuk suara-suaranya biarin, karena kan nyalain YouTube. Jadi saya justru di dalam lagi azan itu saya nyalain YouTube, saya langsung cepat-cepat sholat lah gitu ya. Nah itu apa namanya ya, dengan segala ketidaksempurnaan ya, gerakannya pastinya belum tahu yang benar kayak gimana gitu, tapi ya Masya Allah ya, saya sampai hari itu suka kadang sering itu jadi patokan, malah jadi perbandingan gitu. Kalau hari ini saya sholatnya lebih lapang gitu ya, udah tahu juga gerakan yang lebih sempurna, bacaan yang lebih sempurna seperti apa gitu, tapi saya bandingkan sama dulu gitu ya, itu mungkin hati yang dihadirkan saat sholat itu nggak ngalah ya, tetap kayaknya
sama hari itu ya, Cap ya, gitu kalau saya boleh jujur tuh rasanya gitu. Mungkin ya, sampai-sampai itu setiap doa yang saya panjatkan itu ya, walaupun juga bukan bahasa Arab pun gitu ya, pakai Indonesia pun mungkin dalam hati ya itu berkata bahwa setiap selesai sholat tuh, alhamdulillah ya Allah, saya bisa sholat gitu ya, sholat asar gitu ya. Mudahkan nanti saya bisa sholat maghrib ya Allah, gitu terus kan. Masya Allah. Terima kasih ya Allah bisa sholat maghrib, mudahkan nanti isyanya ya Allah, itu terus Cap. Jadi nggak ada rasa aku pokoknya nggak boleh bolong-bolong gitu, nggak ada. Cuma tapi memang betul-betul tuh bergantung sama Allah banget, supaya saya nggak tahu saya bisa sholat berapa kali nih sampai saya ketahuan, terus juga nggak tahu waktu ketahuan tuh bakal tetap hidup apa survive akan tetap survive atau bakal misalnya kan cerita Sirah Mu'alaf tuh dibunuh lah, di apa, disiksa. Saya nggak tahu, jadi saya tuh benar-benar yang penting saya mati dalam keadaan muslim, yang penting saya jaga wudhu, saya ada apa-apa saya dalam keadaan suci gitu ya, Masya Allah. Itu aja Cap, terus yang berlanjut sampai akhirnya oh iya ya, Masya Allah ya gitu ya, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah oh ya aku itu dapat nemu ayat yang jadikan sholat dan sabar penolongmu gitu ya. Masya Allah. Itu aja Cap, dipegang tuh pokoknya yang perlu aku jaga sholat aja gitu kan. Terus sabar tadi ya, sabar itu aku berdoa itu ya Cap, ya Allah kalau boleh gitu izinkan saya selesaikan dulu baca terjemahan Al-Quran baru ketahuan. Saya bilang bukannya saya takut, tapi yang saya takutkan itu bukan saya takut diapa-apain, tapi saya takut saya malah salah menjawab dan menjelekkan Islam, saya pikir. Jadi kalau mereka tanya apapun, ya paling enggak saya udah tahulah isi Al-Quran. Karena mungkin penjelasan yang saya dapat cuma yang 3 jam kemarin itu kan. Masya Allah, iya. Terus udah itu kemudian itu saya jalanin hari ke hari, dan kemudian masuk tuh bulan April, sekitar sebulan dari saya syahadat, itu saya dapat ujian pertama lah ya mungkin kalau bisa dibilang. Kalau tadi yang tentang sholat-sholat itu ya pastinya lah semua mu'alaf itu ngalamin di mana harus ngumpet-ngumpetnya. Saya di rumah tuh ada fisik. Kalau di rumah Dok gimana tuh Dok kalau sholatnya? Di rumah tuh semua ada semua sisi tuh ada CCTV ya, karena ada anak-anak kan ya, saya tinggal kerja, suami tinggal kerja gitu kan. Nah terus akhirnya saya nyari spot yang blind spotnya tuh di mana yang bisa nggak ada di dalam rekaman itu. Masya Allah. Alhamdulillah ketemunya itu persis di depan pintu klinik saya, tempat praktek saya itu cuman ada space sedikit lah ya gitu ya, yang bisa itu nggak ada di dalam kamera gitu. Jadi itu pun harusnya kiblatnya agak serong kanan sedikit, itu jadi agak lurus dikit karena nggak cukup kalau miring. Nanti kalau miring belakangnya mungkin kerekam. Yang satu. Nanti dia bilang ngapain nih dokternya? Iya betul gitu. Terus udah itu tentang sholat seperti itu, tapi alhamdulillah Allah selalu mudahkan gitu. Kemudian yang tantangan keduanya, waktu zaman pandemi itu mungkin ingat ya Cap, harga masker, harga alkes tuh hand sanitizer iya, aja masker jadi mahal, kayak 350.000, 500.000 sebox gitu ya. Nah itu kan buat kami yang nakes itu penting banget gitu ya. Masker itu harus selalu kepake gitu, dan nggak bisa pakai yang kayak kain gitu, nggak bisa kan. Terus nah alhamdulillah waktu itu ada pasien saya nawarin, mau nggak Bu Dokter cuma 180.000. Oh ya mau banget, tapi harus pesennya minimal 700 box. Oh gampang itu, nanti teman-teman pasti pada mau gitu kan ya. Saya bilang nanti saya koordinir ya, nanti saya pesen ya, kan lumayan banget bantu ya. Itu pun saya nggak ngambil sepeser pun keuntungan, cuman ayo siapa yang mau nih, siapa yang mau, dicatetin gitu ya. Terus saya juga langsung kasih nomor rekening yang bersangkutan, tapi memang teman-teman kan nggak kenal ya, kan kenal saya, jadi mereka ya pintar juga sih, transfernya ke saya aja gitu kan. Saya sendiri itu pesen tuh cuma 4 box Cap, gitu. Ternyata ujung-ujungnya waktu hari H harusnya barang datang, itu barang nggak datang. Itu senilai 378 juta Cap. itu saya nggak enak kan ya sama yang udah transfer, karena kan udah begitu transfer ke saya langsung setor ke yang bersangkutan gitu kan. Jadi semuanya saya transferkan, jadi ya benar-benar nggak ada gitu. Jadi saya uang segitu untuk gantikan juga nggak ada gitu saat itu juga gitu kan. Ya Allah. Saya juga pikir kalaupun saya kembalikan itu ya mungkin kepercayaan orang pun nggak akan balik gitu. Saya besok jualan nih mungkin nanti barang yang nggak datang lagi gitu kan.
ada yang percaya, maksudnya saya tidak terlibat dengan ini, tapi juga nggak sedikit yang malah melaporin saya ke polisi, mungkin terlibat, karena memang hari itu lagi banyak penipuan masker, dan memang waktu itu saya sebenarnya udah antisipasi, bener kan, ini nggak nipu kan, iya tenang aja, nanti kalau ada apa-apa uangnya saya kembalikan, sampai hari ini nggak dikembalikan. Gitu kan, terus ya udah itu mungkin rancangan Allah ya, betul kalau dibilang di surat Ankabut ya, Cap ya, ya, dimana kamu bilang kamu beriman kalau kamu belum diuji ya kan, Allah emang uji kan, benar. Aku ngomong kemarin itu gitu ya, Cap ya. Kalau ngomong kan mungkin bisa-bisa aja kan, sekarang iman dan sebagainya. Tapi ya itu betul-betul ujiannya. Saya yang nggak pernah berbisnis, Cap, cuman punya praktekan aja di rumah, itu juga orang pasien tuh mungkin aneh gitu ya, boleh ngutang, boleh nyicil, gitu. Itu karena saking nggak bisa bisnisnya mungkin ya. Nah, gitu. Terus itu jadi pelajaran berharga banget buat saya gitu ya. Itu hari itu kayak saya nggak punya apa-apa, yang saya masih punya tadinya mungkin hanya nama baik, kepercayaan, kehormatan orang gitu ya, itu hilang juga, Cap. Jadi apa semua yang saya punya tuh udah nggak punya apa-apa lagi gitu, kayak dinolkan gitu, kayak dinolkan, kayak ya udah so what gitu, kayak ya udah gitu, yang penting kan kamu punya Allah, yang penting kan kamu masih bisa tetap beriman gitu kan, itu doang kayak pegangannya saat itu. Saya udah pasrah, mau saya jadi ikut dipenjarakan dan sebagainya, itu udah pasrah banget, Cap. Waktu saya itu udah, terus saya nggak bisa cerita siapa-siapa kan ya, keluarga itu tahunya saya kan belum mualaf kan, mereka kirimin saya ayat-ayat, doa-doa gitu, itu saya cuma bilang terima kasih Ma, terima kasih Pak, dikirimin itu saya nggak download, Cap. Karena saya udah pegang dengan cuma satu juga, baru taunya Yunus ya. Saya ke kantor polisi pun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu-gitu, terus itu juga pakai dalam hati tuh juga masih gini, kenapa ya kok doanya Nabi Yunus kayak begini ya, kok malah bilangnya saya yang zolim ya, yang zolimin itu dengan kayak gitu. Tapi ya udah, saya tetap ya udah, yang saya tahu kalau lagi mengalami masalah gitu ya, yang berat banget gitu, yang muda ini doanya doa Nabi Yunus gitu ya. Ya udah itu saya sebutin, nah, itu banget, walaupun dalam hati, tapi kan padahal saya yang dizolimin, kenapa saya yang harus bilang ya yang saya yang zolimin gitu kan ya, artinya, Cap ya, yang doa ya. Tapi saya jalanin aja itu hari ke hari, alhamdulillah ya, itu memang Allah cuma mau nguji aja gitu ya. Hari itu ya saya bersyukur ya, waktu itu ART saya sampai akhirnya ngaku gitu ya, di belakang dia bilang bahwa Ibu, saya tahu Ibu mualaf katanya, karena dari mukena yang dicuci kan bukan mukena jadi waktu itu saya tahu Ibu dapat musibah itu, saya cuma mendoakan, katanya semoga Ibu kuat, katanya gitu. Masya Allah. Terus ya itulah mungkin berkat doa beliau juga gitu ya, itu alhamdulillah ujian itu terlewati, Cap. Singkat cerita, alhamdulillah ada yang meminjamkan uang, itu pun bulan April, beliau minta dikembalikan bulan Juli, bulan Juni itu saya kurang 2 minggu menuju bulan Juli itu saya selesai duha itu saya bilang, ya Allah, gimana saya mulangin uang orang ini, orangnya udah baik banget, uangnya buat dipakai proyek, ya Allah, 2 minggu saya sementara sekarang posisi ada di pesantren gitu. Saya setelah ketahuan tuh ada diamankan di pesantren ya, Cap. Nah itu saya praktek juga nggak kumpul uang segitu gitu ya. Terus akhirnya itu Masya Allah, itu habis duha saya berdoa seperti itu, zuhur saya dapat kabar ada 3 kali transferan, yang mana saya harusnya bisa mengembalikan itu gitu. Saya hubungin orang itu sampai orang itu kaget, "Oh, dari mana?" Dia bilang. Dia juga akhirnya, kan kamu lagi di situ gitu. Ya, saya kata tuh Allah baik banget. Itu saya ingat, saya cuma doanya, saya baca cerita orang itu Cap di mana, di Tanah Suci kehilangan sendal. Beliau cuma pikirnya ya mu'id, Allah maha mengembalikan. Saya ikutin kali uangnya balik gitu ya. Masya Allah. Ya, benar-benar kayak bodoh-bodohan gitu lah, tanda kutip ya gitu ya. Jadi kayak ya samina watona, tahu dikit ya udah, itu yang saya jalanin gitu. Dari juga pakaian gitu ya, kalau saya belum bisa berkerudung karena ngumpet-ngumpet, saya ganti seragam dengan yang model gamis, pakai kaos kaki udah pakai dulu gitu ya, tinggal saya pikir kalau ketahuan saya tinggal pakai kerudungnya udah kayak gitu kan. Terus itu ujian pertama meningkat sampai ya itu akhirnya sampai ketahuan. Betul, saya kan berdoanya tadi ya, semoga saya ketahuan setelah baca Al-Quran. Betul, di minggu itu nggak lama setelah saya syahada itu Ramadan, kayak
Ramadan Masya Allah. itu minggu ketiga Ramadan, saya ingat betul itu, alhamdulillah selesai tuh baca terjemahan Al-Qur'annya. Nah, Masya saya Allah. mikir deg-degan, saya bukan seneng malah itu berarti sebentar lagi ketahuan, saya mikir gitu ya. Benar, Kat, itu dua hari kemudian ketahuan oleh suami saya. Itu dia lagi mau tahajud, saya pikir orang-orang semua sedang tidur nyenyak, justru ketahuan gitu. Dan ya udah pastinya ya kaget gitu ya. Udah sebelumnya kok gitu lagi gitu. Sebelumnya udah sempat ketahuan juga, tapi masih kayak diperingatin lah gitu. Masih saya sempat ngerapin alat sholat gitu, cuman ketahuan Al-Qur'annya, alat-alat sholat gitu. Masih bisa ngeles lah waktu yang pertama itu. Tapi yang kedua, orang lagi mau udah takbir mau gimana lagi gitu. Ketangkap basah dong ya, Dok ya. Basah banget itu. Saya udah pikir udah mati-mati lah gitu ya, tapi ya dalam keadaan muslim gitu. Tapi ya itu Allah baik banget. Makanya saya suka GRT, kemana-mana saya bilang apa pandemi itu tercipta buat saya ya. Hidayahnya tuh karena pandemi. Terus habis itu kok ya masjid di lockdown, jadi saya bisa ngafalin bacaan sholat gitu. Mungkin kalau enggak sampai hari ini saya ketergantungan sholat jamaah juga ini. nggak bisa sholat sendiri, nggak bisa sholat sunnah lah istilahnya, minimal gitu ya. Kalau jamaah kan memang baiknya berjamaah gitu ya. Apa namanya, untuk fardunya. Kalau yang sunnahnya gimana kalau nggak bisa sholat sendiri kan. Nah terus itu Masya Allah, itu cara Allah ya. Itu saya jadinya sempat karena di lockdown itu saya isya ke subuh itu saya nggak tidur ngafalin bacaan sholat supaya subuhnya bisa sholat gitu kan. Itu tapi ya memang tantangan terbesar saya ya ketika saya baru tahu itu, Cap, hari Minggu saya sadat, hari Rabu saya cerita teman, mereka Allahu Akbar gitu ya, beliau Allahu Akbar gitu, tapi ya Dokter Karissa mulai hari Minggu itu sudah haram ya kalau sama suami udah nggak bisa berhubungan lagi gitu kan. Oh gitu, tapi saya nggak ngerasa tuh kayak misalnya bisa aja kan ya hari itu, waduh saya marah ke bunda jebak saya nih gitu hari itu nggak tahu, saya berpikirnya tuh oh ya udah kalau ini harga yang harus saya bayar gitu ya. Walaupun nggak dipungkiri ya, Cap, kan namanya rumah tangga ada masalah dan sebagainya, tapi kan kita di agama apapun lah ya, kalau bisa kan Allah benci perceraian dan itu bukan exit door dari semua kalau kita menghadapi masalah rumah tangga gitu ya. Itu nggak kepikiran kalau ada masalah ya udahlah telan lah sampai mati lah istilahnya gitu kan. Kalau ada masalah apa-apa ya kan demi anak-anak dan sebagainya. Hari itu saya ya udah saya ngambil aja tindakan awal itu, saya tidur di kamar anak gitu aja, Cap, sampai akhirnya ya proses sidang berjalan harus berjalan ya. Itu kegalauan saya cuma itu aja, anak-anak gitu ya. Anak gimana ya Allah gitu. Kalau saya putus dari zikir tuh langsung pikiran setan tuh masuk gitu ya. Kamu merusak kebahagiaan anak-anak, kamu merusak rumah tangga dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya zikir lagi itu malah diingatkan mungkin kamu yang membuka jalan hidayah buat mereka gitu ya. Wah, merinding, Dok. Ya, terus saya dapat Quran. Yang paling saya berat kan anaknya, semua ibu lah. Nih ibu-ibu di sini lah. Pasti yang kita lebih berat pasti anak kan ya. Kita gimana juga gak apa-apa lah ya gitu ya. Kita gak jelas lah nanti sebatang kara ya udah gitu, tapi anak-anak gimana gitu. Itu sampai akhirnya dapat Quran surat Saba ayat 37 ya, Quran surat 34 ayat 37 bahwa bukan hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, tapi orang-orang yang melakukan kebajikan gitu ya, yang akan mendapat pahala yang berlipat-lipat dan aman sentosa di tempat yang tinggi, yaitu di dalam surga. Itu abis itu saya ya udah saya pasrahkan ya Allah, yang penting saya punya Engkau maha segalanya, yang punya segalanya. Kalaupun semua diambil dari saya termasuk anak-anak gitu ya, itu masakan Allah nggak maha mengembalikan juga. Waktu saat itu udah saya pegangannya yang penting saya punya Allah aja gitu. Tapi ya itu baiknya Allah ya. Allah kan nggak nguji kita melebihi kemampuan kita ya, Dok ya. Ya betul. Dan itu memang mungkin saya ngomongnya kayak gitu, Cap. Tapi sebenarnya Allah tahu kamu itu nggak kuat kalau nggak sama anak-anak. Jadi sampai hari ini ya sedetik pun Allah nggak pernah jauhkan saya dari anak-anak. Itu Masya Allah gitu. Jadi Masya Allah luar biasa ya, Dok. Ada online school itu, Cap, itu kalau saya nggak ada online school itu anak-anak kan ikut saya ke pesantren di Sentul. Itu gimana sekolahnya, Cap, 3 bulan kalau nggak masuk gitu kan. Masya Allah. Terus anak-anak tuh cuma nanya itu aja,
gimana nanti sekolahnya. Ternyata itu hari itu saya bilang saya nggak tahu, tenang aja nanti mami urus gitu ya. Ternyata kok ya diumumkan online school gitu. Masya Allah. Masya Allah, Luar biasa ya. iya, aduh panjang ya kayak. Masya Allah, luar biasa ya dok ya. Tantangan yang pastinya ya baru juga hijrah gitu ya, 1 bulan kemudian ujian demi ujian ya. Tadi merinding ya, dokter bilang bahwa ini kalau nggak, katanya jangan ngaku lo beriman, kata Allah ya, kalau tidak ingin diuji gitu ya. Masya Allah, nah ini Allah memang luar biasa gitu. Nah dok, ini ibu-ibu hebat nih yang di luar sana nih pengen ini ya, tahu ya dok ya, karena begitu banyak apa namanya tantangan yang dihadapi, tapi betapa saya lihat sendiri nih ya dok ya, betapa besar sekali kesabaran dokter itu menghadapi cobaan-cobaan yang dihadapi oleh dokter selama proses itu ya. Nah, bagaimana nih dok bisa menguatkan dan memelihara kesabaran ini dok? Iya, betul Cap. Jadi itu ya, alhamdulillah ya, itu saya ngerasanya itu saya biasa aja, Cap, bener-bener. Tapi memang yang saya pegang betul, Cap, ada masalah, ada apa ya, bad report ya, bad news apapun itu, saya memang langsung pertama kali itu pasti curhatnya tuh ke Allah, Cap. Masya Allah. Ya berhubung saya nggak boleh siapa-siapa gitu ya, saya nggak usah ke siapa gitu. Kedua, saya orang yang sungkanan, maluan gitu ya. Itu sebenarnya akhirnya nolong saya, banyak penolong saya, support saya itu teman-teman alumni dari mulai SMA, dari SMP ya, dari kuliah, dari teman kantor itu, yang padahal saya mungkin nggak aktif lah ya di grup alumni itu ya, cuma penyimak gitu. Tapi Masya Allah, kalau kita ceritanya ke Allah pertama kali itu, insya Allah tuh ya, malah saya istilahnya tuh semesta tuh digerakin buat nolong kita gitu ya, walaupun kita nggak minta tolong ke mereka gitu ya. Itu nggak tahu, ada aja caranya Allah gitu kan. Itu yang pertama gitu. Kedua, yang saya selalu lakukan tuh husnuzon billah kepada Allah gitu ya, berprasangka baik sama Allah, karena kan Allah bilang Allah melakukan sesuai prasangka hambanya gitu. Jadi saya setiap ditanya nanti rencananya mau gimana, nggak tahu gitu ya, gelap gitu ya, nggak tahu. Tapi saya tahu pasti Allah ada dan Allah pasti tolong gitu doang. Itu aja pegangannya. Kalaupun misalnya ini tetap kayak buruk, oh ya berarti belum selesai, belum berakhir gitu ya, belum, nanti berarti masih Allah masih punya jalan yang lain gitu. Udah kayak ketutup banget, kayak udah buntu banget gitu. Tapi enggak lah, Allah pasti bisa bukain jalannya ya. Orang Nabi Musa aja ketemu laut merah aja masih dibukain laut merah. Iya, Masya Allah, dibuka gitu. Jadi jadi waktu itu gitu. Kemudian juga kalaupun terhadap manusia ya, kalau terhadap Allah udah pasti kita selalu husnuzon billah ya, termasuk bahkan kepada manusia sekalipun yang kayaknya aduh nggak mungkin deh, pasti nanti keluarga pasti gini kok, misalnya bisa aja kata gitu kan, atau pasti mantan suamiku akan begini. Enggak, itu saat itu saya enggak berpikiran mereka akan gimana segala macam gitu. Saya tetap selalu berprasangka baik juga gitu. Mungkin itu yang memudahkan kita buat jadi sabar menghadapi semua kondisi yang datang ke kita kan ya. Kita kan nggak bisa kendalikan ya keadaan selalu baik-baik aja gitu. Tapi ya itu kayak di jalanan lah ya. Kenapa kita ini kenapa sih orang kok nyalip-nyalip atau ngelakson gitu ya, nggak sabaran banget misalnya gitu ya. Kalau kita bisa berpikir, apalagi lagi kalau mau Grab mau buka puasa ya. Jalan serem gitu. Tapi kita kalau prasangka baik, oh iya mungkin beliau mau buru-buru mau buka puasa bareng di rumah, atau mungkin beliau ada urusan gitu ya, misalnya kayak gitu. Mungkin keluarganya ada yang sakit, kita bisa tetap kayak gitu kan. Itu akan membuat kita malah santai aja gitu ya, sabar aja gitu kan. Kayak gitu. Termasuk juga terhadap Allah. Kemarin tuh saya sempat udah tanggal 27 Februari itu berangkat umroh, harusnya ada, alhamdulillah ada yang bayarin gitu ya. Masya Allah. ada komunitas yang bayarin gitu, yayasan yang bayarin. Nah kemudian tanggal 26-nya ternyata saya nggak dapat izin dari kantor gitu ya. Alasannya pas yang Omikron lagi tinggi, kemudian ASN lagi nggak boleh pergi ke luar negeri gitu ya. Nah itu udah ibarat tinggal resetting koper tuh, udah tinggal di sweating aja, ditutup gitu, tinggal berangkat besok paginya.
pagi ke sore hari sebelumnya itu saya mendapat kabar saya tetap nggak boleh berangkat ya. Jadi itu kalau kita bukan husnuzon bila sama Allah pasti kecewa berat gitu ya. Pasti Masya Allah. menyalahkan banyak pihak gitu ya gitu. Tapi ya itu ketika kita ini ya oh ya itu kan undangan dari Allah ya gitu kan ya. Gitu. Saya tuh yang paling sebenarnya lebih berat tuh karena nggak enak sama yang bayarin uangnya hangus kan ya gitu. Tapi ya itu saya cuma minta ya Allah tolong perhitungkan gitu ya, mereka sudah berniat memberangkatkan saya, Allah perhitungkan pahalanya sudah memberangkatkan saya. Terus kalau memang belum Allah kehendaki, saya tahu, saya percaya pasti Allah akan berangkatkan saya di waktu yang lebih tepat, paling tepat gitu. Saya bilang gitu aja, nggak ada saya kecewa dengan peraturan, misalnya kecewa dengan atasan, gitu nggak ada sama sekali. Alhamdulillah gitu ya, walaupun mungkin yang sekitar mungkin yang support saya itu gimana sih ini, tapi ya itu saya sama sekali saya jaga hati saya supaya saya bisa ngelihat ini tuh bukan ke masalahnya gitu ya. Saya melihat dari gimana sih itulah kalau muslim itu kan sudah melihatnya kita bukan yang kasat mata ya. Kita melihat daging nggak cuma lihat oh daging gitu. Kita lihat ini halal apa haram ya kan. Udah halal dagingnya kemarin disembelihnya dengan mengucap Bismillah apa enggak ya gitu kan ya. Dari sekedar itu kita ngelihatnya jauh lebih dari itu. Jadi itu sih yang banyak saya belajar gitu. Mungkin antara lain itu ya, selain memang benar-benar itu karunia Allah lah kalau kita bisa dijadikan sabar gitu ya, rahmat dari Allah gitu. Tapi ya mungkin tipsnya itu kayak selalu husnuzon bila pada Allah dan husnuzon juga kepada manusia. Kalau manusia misalnya nggak tepatin janjinya juga kita mungkin dia sibuk, oh mungkin dia lupa, mungkin dia ada urusan. Seperti itu lebih enak, lebih enteng jalanin hidup. Masya Allah dok, luar biasa ya, benar-benar ya tadi ya yang buat saya merinding banget itu lagi-lagi ya dokter bilang bahwa ya sudah kita mau curhatnya kalau ada apa-apa curhatnya aja sama Allah gitu ya. Terus kita tuh selalu berpikir positif aja, apa sih yang Allah mau, apa sih yang Allah rencanakan dalam diri kita gitu. Dan yang tadi bahwa positif juga kepada manusia atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, inilah ya yang mengantarkan kita kepada sabar ya dalam menapaki jalan hijrah. Masya Allah luar biasa. Nah, dok, masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan nih dok nih. Dok nih yang pertanyaan selanjutnya nih dok ya, bahwa tadi ya bahwa hijrah itu kalau kita bisa bilang kalau bilang hijrah itu kan mengucapkannya mudah ya dok ya. Ya udahlah saya hijrah aja gitu ya. Tapi yang pastinya adalah bagaimana kita istiqomah dengan pilihan kita gitu ya, dengan hijrah kita yang dibalik tantangan yang luar biasa tadi itu gitu ya. Kita nih kalau misalnya kita hanya sekedar hijrah aja, hanya sebatas kata-kata aja, mungkin mudah ya untuk kita berpaling gitu. Udah aku nggak bisa nih, aku nggak siap nih dengan semua, kebalik lagi aja ke awal. Namun luar biasa gitu, tapi betapa besar tantangan gitu ya yang dihadapi oleh dokter gitu ya. Bahkan keluarga pun ya jadi tantangan utama gitu ya, luar biasa. Namun dokter ini terus saja bisa istiqomah gitu ya, karena akhirnya sampai pun insya Allah sampai hari ini gitu ya dok ya. Dan nah ini dok kita penasaran nih ya dok, tipsnya ini dok mungkin bisa dibagi-bagi nih ke apa ya ibu-ibu hebat di luar sana, tips-tips nih supaya kita itu bisa terus istiqomah di jalan hijrah itu dok. Iya, oke. Ya untuk kita manusia ini yang muda lala gitu ya, Cap, emang istiqomah tuh berat banget. Ya itu benar-benar kalau alhamdulillah kalau sampai hari ini kita masih bisa diistiqomahkan dalam iman Islam itu ya itu betul-betul rahmat Allah ya. Yang pertama pasti ya kita minta itu sama Allah ya supaya kita ditetapkan gitu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya, supaya kita ditetapkan di dalam agama ini gitu ya, dalam iman ini gitu. Yang pertama saya lakukan itu pasti berdoa gitu ya. Kemudian kita kalau hijrah itu bukan karena ikut-ikutan gitu atau karena punya motif tertentu gitu, motivasi tertentu gitu. Tapi betul-betul ya karena memang kita tahu bahwa nanti tempat yang kita tuju waktu kita berhijrah itu gimana sih indahnya gitu kan. Kalau dibilang sama Allah balasannya itu surga, apa sih yang lebih indah, lebih bagus, lebih nikmat daripada surga gitu kan ya. Itu yang
mungkin jadi kekuatan kita ya. Kita kalau pergi gitu ada tujuannya kan enak gitu. Tapi kalau pergi nggak jelas, ini kita naik mobil tapi nggak tahu mau kemana sampai kapan, kan kita nggak enak gitu ya, pasti gelisah gitu ya, jalaninya juga nggak semangat gitu ya, gitu. Mungkin kita tinggal tidur aja gitu di jalan atau gimana, ngabisin waktu aja gitu ya. Tapi kalau kita tahu tempat yang kita tuju itu Masya Allah gitu ya, nggak ada bandingannya gitu ya, jadinya mau tantangan apapun ya istilahnya, kalau kita mau pergi ke tempat yang kita tahu indah banget gitu, tapi jalan menuju ke sana tuh mendaki gunung lewati lembah gitu, itu kan kita tetap semangat gitu ya. Saya tuh suka naik gunung gitu, di atas gunung tuh udah pasti indah, puncak gunung udah pasti indah gitu ya. Tapi kan untuk sampai gunungnya ya capek ya, ketemu, apalagi saya baru pernah naiknya Gunung Gede ya, itu makin mau naik ke atas tuh makin banyak pohon kopi, makin susah gitu jalannya gitu. Makin tantangannya besar ya, Dok. Makin bener, ya, padahal udah tinggal di ujung, tapi justru pada saat itu udah paling mau nyerahnya justru di situ gitu ya. Tapi Masya Allah ya, waktu sampai puncak kan semuanya kayak terbalaskan gitu ya, langsung kayak lupa gitu capeknya kemarin semua itu. Jadi itu mungkin ya yang harus kita cari dulu gitu. Kita tujuan hijrah apa sih? Bukan karena mau dapat validasi dari orang juga, mau dipuji sama orang juga, itu pasti nggak kuat lah ya gitu akarnya gitu kan. Karena apalagi ya betul, kalau hijrahnya bukan karena Allah tapi karena hal-hal yang dunia lah ya gitu ya, itu sayang banget karena kan memang ujiannya itu sama hadiahnya itu gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua ya berarti udah doa, kita pastikan dulu gitu ya. Terus kita itu tadi saya selalu kekuatan saya itu kan kita nggak bisa dengar suara Allah audible ya. Jadi kita harus dekat sama Al-Qur'an gitu ya. Karena Al-Qur'an ini memang di Quran surah Al-Baqarah ya ayat 1 sampai 5 itu kitab itu buat jadi petunjuk buat kita lah gitu ya. Ibarat kita lagi sekolah, kalau besok mau ujian dikasih kisi sama guru kan tuh happy banget ya. Bisa 99% nilai kita bagus gitu ya. Jadi ya itulah, dipakailah si Al-Qur'an ini gitu ya. Saya jadi kitab suci Al-Qur'an itu betul-betul buat saya tuh petunjuk banget gitu ya. Tadi ya saya cerita saya hadapi tantangan apa, Allah jawab gitu ya. Saya lagi ketakutan, Allah kasih Quran surat Fusilat gitu ya. Saya cerita sering tuh ya, bahwa waktu itu saya kayak udah benar-benar aduh nih saya pasti ketahuan itu, tapi Allah luputkan gitu ya, karena saya dapat ayatnya, kamilah pelindung-pelindungmu gitu. Bagi orang yang menetapkan hatinya berkata Tuhan kami ialah Allah gitu ya, kamilah pelindung-pelindungmu, berarti kan Allah dengan malaikat-malaikatnya yang Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya yang kayaknya saya sebatang kara, tapi Masya Allah saya punya tanda kutipnya bodyguard gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Banyak banget gitu ya, terus kenapa saya harus takut gitu kan gitu ya. Kamu pelindung-pelindungmu di dalam di dunia dan di dalam surga gitu kan. Nggak cuma nanti waktu di surga, di dunia ini pun kita sudah dilindungin gitu ya. Terus dapat balasannya tadi surga gitu kan gitu, Masya Allah gitu. Jadi itu selalu balik lagi itu ke Al-Qur'an gitu. Bahkan kan di Quran surah Al-Baqarah bilang bahwa itu kalau kita ngikutin dari situ, kita akan jadi orang-orang yang beruntung gitu. Kita susah-susah ya nyari kemana-mana, baca buku apa-apa, gimana supaya kita hoki, supaya kita beruntung gitu ya. Udah dikasih tahu di dalam Al-Qur'an, kalau malah cari kemana-mana ya, Dok. Udah, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Semua yang dekat dengan Al-Qur'an pasti dimuliakan, pasti diberi keberuntungan. Kan dibilang perniagaan yang nggak akan rugi, Masya Allah ya. Masya Allah. Nggak akan rugi. Kita bisnis aja, saya nggak bisa bisnis sih. mungkin ibu hebat di sini yang ahli banget ya, bisnis atau online shop dari rumah lah sebagainya, aja bisa rugi gitu ya. Tapi janji Allah gitu ya, kalau kita dekat dengan Al-Qur'an, kita menjadi keluarganya Allah, kita perniagaan yang nggak akan rugi itu, Masya Allah. Masya Allah. Belum kalau ini besok saya ada undangan itu tentang Miracle of Quran itu. Masya Allah. Al-Quran itu kita pikir hanya mengobati penyakit hati, penyakit jiwa ya, tapi ternyata Masya Allah terhadap tubuh kita aja itu bermanfaat gitu ya, berfaedah banget gitu ya. Insya Allah bisa. Masya Allah. Ini lagi ya, kemudian istiqomah itu kita nggak bisa kayak kalau kita di dunia itu supaya bisnis kita bisa sustain gitu kan, mungkin kita harus bikin bisnis plan gitu ya. Kalau untuk urusan dunia itu kita bisa segitu prepare-nya gitu ya.
apalagi untuk urusan akhirat ya, yang udah nggak ada bandingannya lah sama urusan dunia, itu harusnya planning kita itu udah lebih dari itu gitu ya. Iya, jadi hari ini itu kalau awal-awal itu ya, untuk mengubah kebiasaan baik itu sampai bikin daily tracking gitu ya, apa ibadah-ibadah yang saya lakukan ini, kenapa, jadi supaya kita bisa muhasabah juga gitu ya, kok bolong ya kemarin pas di, oh saya ternyata nggak bisa nih kalau zikirnya itu baru jam tujuan gitu, mendingan abis subuh saya langsung zikir misalnya, atau asar saya jangan pulang dulu deh, berarti saya tungguin di kantor dulu, asar zikir petang dulu baru ini gitu. Jadi buat seperti itu, yang karena hijrah itu kan memang bukan waktu saya hijrah cuma sekali waktu kemarin 15 Maret 2020, nggak bisa, itu nggak bisa dibilang saya sudah berhijrah, tapi hijrah itu harus setiap hari kita harus semakin baik gitu ya. Masa kalah sama orang Jepang ya, punya kaizen gitu ya, mungkin kan udah keliling dunia ini kemarin iya, di Jepang itu kan dia selalu hari esok tuh harus lebih baik dari hari ini gitu ya. Jadi betul. Jangankan itu, mungkin kalau kita bukan hari esok aja, mungkin ini detik kita demi detik ya dok. Ya betul, zuhur kita sudah baik gitu ya, asar saya harus lebih baik lagi misalnya kayak gitu. Itu sih yang kalau bisa gitu, karena hari ini cepat banget berlalunya gitu ya. Kalau kita kayak ya udahlah, let it flow aja gitu ya, toh saya juga nggak bermaksiat dan sebagainya gitu ya. Justru kalau saya nggak ada bikin dosa apa-apa, justru kita nggak ngerasa berdosa, itu justru itulah bahaya banget ya, bahaya banget ya dok. Kalau kita selalu muhasabah, kita selalu planningkan, saya harus lebih baik. Kemarin saya sudah Ramadan kemarin saya sudah khatam sehari 1 juz, mungkin bisa ditingkatkan, belum 1 hari 2 juz, tapi misalnya dengan terjemahannya juga gitu dan sebagainya gitu. Jadi mau haus untuk lebih baik, harus lebih baik lagi, seperti itu sih. Dan kita juga nggak boleh ngerasa lebih baik juga ketika kita udah hijrah nih, itu terus memandang rendah yang kayaknya orang itu, saya udah kayak gini kok dia masih kayak gitu aja sih. Itu sama sekali nggak boleh, karena semua orang kan punya prosesnya sendiri gitu ya. Ya bagian kita ya mendoakan gitu. Ketika kita sombong seperti itu ya nanti hilang keberkahannya gitu. Masya Allah. Dan support system itu penting banget gitu ya, ketika kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh gitu ya, orang-orang bermanfaat lah, yang kalau dengan kita kan dibilang kalau dekat dengan penjual minyak wangi ya, insya Allah akan terbawa wanginya ya dok. Kena wanginya lah gitu ya. Tapi kalau menebus sih sakit lah, udah kena apinya juga gitu ya. Nah yang saya tahu, ingat juga kalau banyak ustazah bilang banyak ingat mati, karena memang manusia yang paling cerdas itu manusia yang paling banyak mengingat mati, karena dia akan mempersiapkan sebaik-baik bekal akhirat kan. Nah itu saya kadang belum sampai ingat mati pun ya, apalagi mungkin kalau yang masih muda-muda, masih jauh lah kalau mati. Masanya mati kan bukan nomor urut ya, nomor cabut gitu, kayak arisan. Nggak bisa nggak bisa ngajuin proposal ya dok. Nah itu, jadi saya kadang sebelum ingat mati pun saya ya bisa aja ingat sakit gitu ya. Siapa tahu bisa ingat celaka juga gitu ya. Misalnya saya lagi praktek kena serpihan gigi gitu ya, lagi ngebor walaupun udah pakai kacamata, bisa aja nyelip dari mana gitu ya. Seperti itu, akhirnya saya matanya nggak bisa lihat, saya nggak bisa baca Quran lagi, gimana gitu kan. Jadi kita benar-benar bisa menghargai setiap waktu gitu ya, setiap waktunya itu gitu. Jadi mungkin antara lain itu gitu. Satu lagi, kadang semangat saya itu semangatnya kalau lagi baca sirah gitu. Insya Allah. Kalau mulai down gitu, itu ingat lagi gitu ya. Kalau gimana generasi dahulu tuh malah nawarnya tuh nawar ke atas gitu ya. Kayak misalnya kan waktu siapa ya sahabat yang bertanya ke Rasulullah, saya harus puasa yang kayak gimana? Ya udah, yang 3 kali sebulan itu akan dianggap seperti puasa setahun gitu ya. Ayamul bid itu gitu kan. Saya masih muda, masih kuat, saya mau lebih dari itu ya. Masya Allah, kali ini kita nawar kali ya. Ada tarawih yang 23 rakaat, saya yang 11 rakaat aja lah. Ada yang bacaannya panjang, saya nyari yang bacaannya cepet aja, yang banyak surat pendek. Tapi generasi dahulu Masya Allah ya, disuruh 3 kali sebulan minta lebih gitu. Ya udah, puasa Senin Kamis kata Rasulullah ya. Berarti kan 2 kali 4, 8 kali sebulan ya. Masya Allah, masih nawar lagi. Saya masih kuat, bisa kuat lebih dari itu. Dan
ya udah berpuasalah seperti saudaraku Daud ya, puasa Nabi Daud yang sehari berbuka, sehari puasa gitu kan. Masya Allah ya, itu jadi saya jadi semangat lagi gitu kan, Masya cerita-cerita Allah. yang ketika ini berhubung lagi Ramadan ya, ini saya sampai merinding sekali ya, karena saya dengar mungkin ini satu cerita itu udah jam 11 ini. Tadi kita Maaf telat panjang 5 menit lebar ya. nggak apa-apa ya. Ya, jadi saya baru dengar cerita juga yang tentang ada 3 orang bersahabat, kemudian 2 orang sahabat ini meninggal di medan jihad, 1 orang lagi ini meninggalnya setahun setelah mereka meninggal, itu sahabatnya meninggal, dan itu pun di kasur gitu, bukan di medan jihad gitu ya. Nah, terus kemudian salah seorang sahabat tuh bermimpi gitu ya, kok yang meninggal setahun kemudian malah masuk surga duluan dan dapat derajat surga yang lebih tinggi gitu dibandingkan 2 sahabatnya yang meninggal di medan jihad gitu ya. Terus sahabat ini nanya ke Rasulullah, kenapa begitu ya Rasulullah? Terus Rasulullah bilang, kenapa kamu heran gitu kan? Bukankah dia dalam setahun itu menunaikan berapa rakaat sholat, dia kan menunaikan berapa banyak ibadah lainnya, dan terutama karena yang ini kan ketemu sama Ramadan gitu ya. Di dalam Ramadan kan ini semua dilipat gandakan ya. Jadi ya kekejarlah semua itu gitu ya pahalanya. Masya Allah. Sampai saya ya, terutama ya untuk saya yang mualaf ini ya gitu, itu saya tuh ngerasanya aduh gimana saya ngajar ketinggalan ya, saya baru umur 36 itu baru kenal Islam gitu ya. Itu gimana ngejarnya ya, inilah mungkin saat-saatnya ya kalau kita sering kagum gitu ya dengan teladan-teladan orang-orang soleh gitu ya, kalau kita mau pengen gitu ya seperti mereka gitu ya, inilah saatnya gitu. Sisa waktu yang ada ini Ramadan ini insya Allah bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Mungkin nggak bisa ngejar gitu ya, paling nggak jauh-jauh banget gitu ya. Ini malah diceritakan ini kan malah bisa apa ya, mengatasi ya, melewati gitu kan, yang bahkan di medan jihad itu ya, insya Allah gitu menjadi doa kita bersama gitu ya. Dan memang Ramadan ini kan dibilang berpuasa supaya ketakwaan kita bertambah gitu ya. Kalau dulu kita Amin. Kalau dulu kita mikir takwa itu sekedar melaksanakan perintah Allah gitu dan menjauhi larangannya gitu ya, tapi Masya Allah saya juga belajar gitu, ternyata lebih dari itu. Kalau itu mah bisa robot gitu ya, tinggal diprogram melakukan ini, tidak melakukan ini gitu, bisa gitu. Apa bedanya kita sama robot gitu? Tapi kan dikatakan itu, hai orang-orang beriman ya, Al-Baqarah ayat 183 ya gitu, berpuasalah kamu sebagaimana yang diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa gitu ya. Jadi kita harus punya iman gitu ya. Puasanya juga pakai hati, pakai iman gitu ya. Jadi akhirnya bisa takwa yang didapat itu bisa tercapai gitu. Tingkatan takwa itu gak sekedar tadi, kalau masih cuman karena takut nanti dapat azab siksa neraka gitu, atau karena cuma mau pengen pahalanya aja gitu ya, rewardnya aja gitu. Tapi lebih dari itu, kita bisa selalu sadar bahwa Allah bersama kita. Kayak hari ini kita kan nggak mungkin pura-pura puasa ya, nanti di depan puasa di belakang kita makan minum sembunyi-sembunyi gitu kan ya. Itu semangat itu harus selalu ada dalam kita, bahwa Allah terus membersamai kita dimanapun kapanpun, itu harus ada. Karena takwa itu sebenarnya, takwa itu adalah ketika kita dibilang hati-hati ya, kayak takwa itu dari asal kata wako, itu artinya pelindung katanya ya. Jadi seseorang kayak menaruh pelindung antara dirinya dengan sesuatu yang dia takutin. Terus sahabat Umar bin Khattab juga waktu ditanya itu juga, apa itu takwa? Takwa itu seperti kamu jalan menyusuri yang banyak durinya, itu kamu gimana? Ya saya akan bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Jadi kita akan selalu berhati-hati, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, itu kita selalu berhati-hati karena kita tahu gitu ya, Allah terus membersamai kita gitu, karena kita tahu tujuan kita akhirat. Mungkin itu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi luar biasa ya dok, Masya Allah. Nah, tipsnya nih dari dokter tadi, yang pertama adalah bahwa kita itu harus minta sama Allah, berdoa ya, sebagai pemilik hati gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita itu berteman dengan Al-Quran ya, dekat dengan Al-Quran, kemudian punya tujuan gitu ya. Hijrah itu jangan ikut-ikutan, karena kalau ikut-ikutan cepat lagi itu balik gitu ya. Jadi benar-benar hijrah itu karena kita punya tujuan. Kemudian Masya Allah yang terakhir tadi bahwa siroh juga adalah sebagai penguat supaya
kita itu tidak bisa tidak naik turun gitu ya sebagai manusia biasa yang sering kita naik turun. Nah, siroh, belajar siroh ini, siroh sahabat, siroh Rasulullah ini memang benar-benar sebagai penguat gitu ya untuk kita semua. Dan Masya Allah, luar biasa nih, pengen banyak lagi ngobrol-ngobrol ya dok ya, tapi karena waktu nih ya, karena waktu yang sudah lewat ya, jadi untuk hari ini mungkin cukup. Jazakumullah khair dok untuk sharingnya yang luar biasa hari ini, yang dari tadi saya tuh merinding dok mendengarnya, Masya Allah gitu ya. Ternyata perjuangan yang dihadapi oleh dokter nih luar biasa gitu ya. Kita ini belum seberapa ternyata, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita semua gitu ya, terus untuk dokter istiqomah terus bersama dengan Islam ya dok ya. Dan terakhir ya dok, hijrah itu mudah ya, yang berat itu istiqomah. Maka yuk gitu ya, tadi karena dokter bilang kita terus kumpul sama orang-orang yang salih, maka yuk kita nih bersama-sama saling menguatkan bersama komunitas Ibu Hebat. Nah itu ya dok ya, hari ini kita selesai juga ya ibu-ibu hebat di luar sana, karena sudah waktu jualah yang memisahkan kita. Maka saya Kapten Arni dan juga Dokter Karissa gitu ya, pamit undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.